Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke Elia Miron sebenarnya cukup tajam. Tapi puji Tuhan, ya Tuhan memberikan hikmat kepada hambanya Elia Miron untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang begitu sulit sebenarnya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, langsung saja kita lihat videonya. Dan buat saudara yang selalu terberkati dengan pelayanan hambanya Elia Miron, silahkan tekan tombol like. Mari kita melihat videonya terlebih dahulu. Nubuatkan bahwa akan datang anak gitu ya kak ya. Akan datang anak apa? Anak apa? Ya Yesus Kristus itu sendiri. Lalu Menurut kejadiannya, mengapa Yudas ini disalahkan gitu? Mengapa Yudas ini, bukankah sebelumnya sudah dinubuatkan bahwa akan datang Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia ini dari peristiwa itu? Kenapa Yudas itu disalahkan gitu dalam kejadian itu kak? Nah, sekarang kita mulai melihat bagaimana tuduhan-tuduhan kontradiksi tadi. Hakal dama. Ini merujuk kepada siapa? Apakah ini bicara tentang darahnya Yesus yang tidak bersalah, atau darahnya Yudas si pengkhianat? Itu ada tiga hal. Siapakah yang membeli tanah? Yudas Iskariot atau imam-imam? Itu satu. Kedua, Yudas Iskariot gantung diri atau jatuh tertelungkup? Itu dianggap sebagai pertentangan kedua. Ketiga, alasan disebut tanah darah. Darah orang yang tak berdosa atau darah pengkhianat? Nubuatkan bahwa akan datang anak gitu ya kak ya. akan datang anak apa? Anak apa? Ya Yesus Kristus itu sendiri. Lalu Menurut kejadiannya, mengapa Yudas ini disalahkan gitu? Mengapa Yudas ini, bukankah sebelumnya sudah dinubuatkan bahwa akan datang Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia ini dari peristiwa itu? Kenapa Yudas itu disalahkan gitu dalam kejadian itu kak? Mengapa Yudas itu disebutkan iblis atau apa gitu? ya, Yudas memang iblis. Karena dia menjual Yesus itu kan bukan dengan pengetahuan bahwa Yesus harus mati untuk mengampuni dosa. Enggak, dia menjual Yesus karena rakus duit. Jadi pengkhianatan Yudas itu bukan Tuhan yang merancangkan itu. Tuhan tahu Yudas akan mengkhianati dia, tetapi bukan Tuhan yang membuat atau memaksa Yudas mengkhianati dia. Pengetahuan Tuhan tidak menjadi dasar penetapannya. Dia tahu bahwa besok kamu akan berdosa, tetapi bukan Tuhan yang membuat kamu akan berdosa. Paham nggak? Ya. Nah, jadi mengenai Yudas, ketika dia mengutus anaknya itu, dia tahu apa yang terjadi kepada anak itu. Nah, akan ada satu orang nanti ribuan tahun ke depan, ketika anak manusia itu lahir, maka akan ada satu orang yang akan mengkhianati dia. Maka Tuhan mengucapkan hal ini. Apa yang dia lihat ini kepada para nabi ribuan tahun sebelumnya dituliskanlah oleh para nabi. Maka ketika itu terjadi, digenapilah pengetahuan Tuhan yang dia telah beritahu, yang disebut sebagai nubuatan itu. Jadi pengetahuan Tuhan tidaklah dasar penetapan Tuhan. Dia tahu kita akan berdosa, tapi bukan dia yang merancangkan kita untuk berdosa. Karena kita punya apa? Free will. Will yang free. Gitu ya. Oke? Ya, kak. Ada lagi kak? Boleh lagi? Ya, satu lagi silakan. Ini kak, mengenai, saya Kristen ya kak ya. Bukan maksud apa-apa sih. Cuma ingin sekedar tahu aja mengenai agama Katolik begitu kak. Yang di dalam ibadah itu
saya tidak menyebut mereka bahwa mereka menyembah patung yang mereka buat sedemikian rupa, tidak. Tetapi kenapa ada itu, Kak? Ada seperti gua Maria, kita berdoa di situ. Terus ada patung-patung Yesus yang di sebagai itu mereka sebagai simbol mereka, padahal di dalam Keluaran itu kan jelas bahwa jangan menyembah bagi patung yang menyerupai apapun, begitu, Kak. Ya. Patung itu emang disembah sama mereka. Bertakwa nggak mereka sama patung itu? Saya tidak tahu itu, Kak. Nah, mereka tidak bertakwa kepada patung itu. Jadi nggak salah. Patung tuh nggak salah. Patung kerubim ada nggak di bait Allah? Di atas tutup pendamaian. Orang Yahudi kan beribadah mengharap situ. Tunduk lagi ke arah situ. Tapi apakah mereka menyembah patung kerubim itu? Dengan menyembah ke arah kerubim itu? Padahal orang Israel yang dikasih hukum jangan berbuat bagimu patung. Tapi kenapa mereka buat patung kerub? Nunduk-nunduk lagi ke arah patung kerub itu. Lalu mereka menyembah patung. Penyembahan itu harus dipahami apa? Proskunei. Itu artinya apa? Kita harus selidiki. Ya. Jadi penyembahan itu bukan karena kamu mengarah ke situ menunduk, bukan. Tetapi memberikan hidupmu untuk ditakwakan kepada Dia yang kamu sebut. Perlu kamu menunduk sama siapapun, silahkan. Menghadap apapun silahkan. Tapi jangan memberikan hatimu, jangan jual jiwamu bagi berhala. Tapi persembahkanlah itu kepada Allah. Karena hidupmu adalah persembahanmu yang hidup. Roma 12. Tuhan untuk tubuh dan tubuh untuk Tuhan. Ya. Percuma kamu ke gereja tapi hatimu jauh daripada Dia. Itu nggak guna juga. Ya, jangan berikan hatimu untuk bertakwa kepada berhala-berhala, tapi berikanlah itu kepada Allah. Itu maksudnya, ya. Jadi mau buat apa silahkan saja. Yang penting jangan bertakwa kepadanya selain kepada Allah Tritunggal. Begitu Jo, ya. Oke, Kak. Makasih, Kak, ya. Halo, selamat malam Kak Elia. Ya, malam. Silakan Pak, apa mau ditanya Pak? Ini mau tanya tentang sejarah manusia. Manusia pertama kan Adam dan Hawa. Itu kalau dalam Alkitab kan anak dari Adam dan Hawa kan itu kalau nggak salah cowok semua, yaitu Kain dan Habel. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana untuk mendapatkan keturunan selanjutnya, sementara anak Adam dan Hawa itu cowok semua. Atau misalnya gini. Ada Alkitabmu situ. Bentar, atau misalnya gini, kalau misalkan anaknya Adam dan Hawa ini ada yang cewek, apakah mereka itu nikah sama saudara gitu? Ada Alkitabmu situ? Nggak ada sih. Cuman enggak Kristen kau? Iya Kristen Kak. Saya cuman pengen mendalami iman gitu. Kenapa nggak ada Alkitabmu di rumah? Ini kan di tempat perantauan ceritanya. Ya, jadi saya pengen tahu aja gitu. Sekalian mau mendalami iman gitu Kak. Ya. Jadi bagaimana mungkin anak-anak Adam itu bisa jadi banyak gitu ya? Iya betul. Anaknya yang dicatat tuh hanya 2. Perlu kamu tahu bahwa Musa ketika menulis Taurat itu dalam prinsip patrilineal. Jadi dari jalurnya laki-laki. Jadi nama laki-laki itulah yang dituliskan untuk melanjutkan garis keturunan. Nah, jadi Adam itu ada anak laki-laki. Ya, nanti baca anak-anak perempuan di Kejadian 5 ayat 4. Itu ada anak-anak perempuan. Nah, pada saat itu
mereka saling mengawini anak-anak laki-lakinya Adam dan anak-anak perempuannya Adam. Loh, bukannya nggak boleh Kak Elia itu atau apa yang saudara itu saling menikah ya itu tidak diperbolehkan pada saat zaman Taurat. Di zamannya Adam dan Hawa Taurat kan belum ada. Oke Kak. Tapi di zamannya Musa baru Taurat itu ada. Jadi kawin campur itu diperbolehkan sebelum zamannya Taurat. Tapi setelah Taurat udah enggak gitu ya. Oke. Jadi Oke, gitu ya. Oke. terima kasih Kak. Nah, terima kasih Tuhan berkati. Oke, silakan Mutia. Kakak izin bertanya, Ya, aku kan masih belajar tentang Kristen. Puji Tuhan aku udah masuk Kristen. Terus aku masih penasaran tentang tata cara memakamkan jenazah menurut Alkitab. nggak ada tata caranya menguburkan kakinya dulu yang masuk, kepalanya dulu, apanya nggak ada. Orang mati udah mati, kubur tempatkan langsung. Mau gimana pun itu terserah. Ya, karena itu tubuhnya itu harus binasa untuk mendapatkan tubuh yang tidak dapat binasa. Itu nanti pada hari kebangkitan. Jadi nggak ada cara-caranya kepalanya dulu lalu tangannya dilipat begini segala macam tuh udah ada. Ya, udah dia mati udah selesai. Rohnya ke Firdaus, nanti hari kebangkitan dia akan dibangkitkan. Bukan tubuhnya itu yang dibuat, tapi tubuh yang baru nanti yang dia pakai. Gitu. Ya. Mimpinya aku tuh menjurusnya ke Katolik, Kak. Itu aku kan nggak ngerti awalnya kan karena aku kayak ada di tempat seperti asrama gitu, nuansa putih-putih dan ketemu Bunda Maria. Habis itu dia bilang ke aku pondasinya kuat. Sudah habis itu hilang, terus nggak lama lagi aku berdoa di Jakarta kemarin bulan Maret dapat mimpi lagi. Aku minta petunjuk. Ini cuma mimpi biasa apa kayak gimana? Soalnya banyak pergumulan dari aku SMA sampai sekarang. Cuman suara itu bener-bener bikin aku merinding sampai sekarang. Tuhan Yesus sudah gitu kenceng, makanya aku udah mulai kuat dengan imanku yang sekarang. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Tetap bertumbuh dan berkembang dalam iman ya. Jangan lepaskan ya, karena kamu sudah kecap kasih karunia ya. Thank you, Kak. Iya, God bless. Silakan Yanto siapa nih? Yanto Jaki. Saya mau nanya. Oh iya, memang mau tanya Pak. Nah, saya pernah mengaku tidak kenal Yesus. Gimana itu menurut Siapa Kakak? mengaku? Saya kepada orang? Wah, kenapa kamu bilang kamu gak kenal Yesus Pak? Kamu Kristen Pak? Kristen. Waduh, kenapa itu Pak? Kenapa bilang gak kenal Yesus? Gara-gara saya ingin jangan lihat TikTok bertengkar gitu lah maksudnya. Soal debat Kayak agama. mana ya? Oh, maksudnya kayak mana? Jangan lihat TikTok bertengkar. Maksudnya? Iya. Kan banyak Kurang TikTok paham. ini. Nah, lanjutkan. Kayak mana? Jadi saya ngaku HTS gitu. Bapak apa? Maaf. Mengaku ateis. Oh, mengaku ateis. Oh ya, oke. Lalu? Terus mencela Tuhan juga. Mencela. Iya. Waduh, udah Tidak mencela. mengakui gimana? Lah, oke. Lalu sekarang perasaan Bapak gimana? Ada rasa ketakutan. Rasa ketakutan. Terus hanya ketakutan aja yang ada? Ya ada rasa ketakutan lah, kayak saya bawa mobil rasa kayak bakalan apa gitu. Selain itu nggak ada Bapak rasakan yang lain. Apa gitu yang perlu Bapak lakukan setelah melakukan itu? Bapak nggak terpikir? Sorry gimana? Bapak nggak terpikir apa yang Ada cuma Bapak... rasa itu aja. Oh, jadi Bapak nggak terpikir apa yang Bapak harus lakukan setelah melakukan kesalahan itu? Tahu saya minta ampun kan? Udah minta ampun? Belum. Kenapa belum minta ampun? Minta Dan ampun. juga saya jarang ke gereja loh, serius.
Nah, kalau jarang ke gereja, maka mulai sekarang rajin ke gereja. Minta ampun sama Tuhan. Sinyal saya jelek, maaf Kak. Iya. Ya. Jadi kalau Bapak jarang ke gereja, mulai sekarang harus rajin ke gereja. Dengar ya? Dengar kan? Halo? Apa tiba-tiba langsung hilang jaringannya? Masalah kayak gini langsung hilang. Tadi nggak hilang, kok jadi hilang? Iya. Iya. Berarti sekarang harus apa tadi? Iya, dengar. Sekarang harus apa tadi? Harus ke gereja. Ke gereja. Ya, lalu minta ampun sama Ampun sama ke Tuhan. gereja. Betul. Bapak harus niatkan dong minta ampun. Bapak tahu itu salah, Bapak minta ampun sama Tuhan. Bapak minta maaf sama Tuhan. Aduh Tuhan, aku tuh nggak berniat begitu. Ya, kamu minta ampun sama Tuhan. Kamu akui kamu berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ia adalah setia dan adil. Jikalau kamu mengaku dosamu, ia akan menyucikan kamu dari pelanggaranmu. Ya, jadi akui dosamu, Pak. Jangan gengsi sama Tuhan. Ya, kita ini bukan siapa-siapa. Nggak usah sok-sokan gengsi-gengsi. Ya, jangan makan tuh gengsi. Menghadap Tuhan kok gengsi. Nggak boleh gitu. Ya, datang ke gereja, jangan malu-malu. Datang ke gereja, beribadah bersama dengan orang lain. Ya, terima perjamuan kudus, mengakui dosa, berdoa sama Tuhan, akui dosamu. Jangan gengsi-gengsi, ya. Atau jangankan orang-orang tuh kan, ya, jangan karena bapak laki-laki lu ada orang-orang bilang, alah cupu banget ke gereja laki-laki, lebih baik di kedai tuak atau lebih baik di sini. Jangan ikuti itu, hantu itu, ya. Yang begitu tuh, suara-suara yang begitu tuh hantu. Hantu itu bisa pakai orang-orang, Pak, ngomong begitu, ya. Jadi mulai sekarang datang ke gereja sekali seminggu yang kita ke gereja, enggak yang tiap hari. Masa nggak mau? Sekali seminggu loh kita ke gereja, ya kan? Jadi mulai sekarang ke gereja, ya, ikuti. Bapak udah berkeluarga, mohon maaf? Belum. Nah, kalau belum berkeluarga, ke gereja lah. Cari Tuhan di sana, ya. Siapa tahu nanti Tuhan kasih nanti pendamping buat Bapak dari gereja, kan kita nggak tahu. Nah, gitu. Ke gereja, baru minta ampun sama Tuhan, akui dosa dan kesalahan, baru nanti kamu akan diampuni gitu. Jangan malah menjauh dari Tuhan, Pak. Nggak boleh. Nanti Anda makin rusak, ya. Kita ya, Pak. Kasih Kak. Ya, semangat ya. Kasih ya. Jadi setelah Bapak turun dari sini, Bapak berdoa, ya. Minta ampun sama Tuhan ya. Oke. Ya, oke. Siap, makasih. Oke, God bless ya. Semangat, Pak. Terus orang. Salam Kak. Silakan flow room, silakan. Saya mau tanya Kak, menurut pendapat Kakak, bagaimana pendapat Kakak mengapa doa atau permohonan kita masih belum kita terima? Padahal dalam ayat Alkitab saya juga nggak tahu persis ya ayat Alkitabnya di mana, ada yang mengatakan mintalah maka engkau akan diberikan. Mohon pencerahannya Kak. Terima kasih. Mintalah maka kamu akan diberikan. Ketuklah maka kamu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Nah, orang-orang seperti itu orang-orang yang bagaimana dulu? Misalnya Tuhan, saya mau kekuatan. Ya kamu harus siap sedia kalau Tuhan bawa kamu ke lembah kelam. Itu Tuhan jawab doamu. Karena di dalam kekelaman itu kamu dikuatkan. Tuhan itu tidak seperti boneka strombolin kita dibuatnya. Kamu minta apa langsung ada. Seperti 5 roti 2 ikan ya kan. 5 roti 2 ikan. Nggak begitu. Tuhan berikan saya sukacita. Kamu pasti diperhadapkan dengan hal-hal yang berduka. Kenapa? Agar alasanmu untuk bersukacita hanyalah Tuhan. Kamu minta kekuatan, harus siap sedia diuji di dalam kelemahan agar kamu menjadi kuat. Karena ketika emas itu diminta untuk semakin murni, maka dia harus semakin dibakar. Nah, jadi mindset itu dirubah, pola sudut pandang itu dirubah. Cara Tuhan itu bekerja, itu tidak seperti cara manusia bekerja.
Tuhan berikanlah aku kelulusan begini, lalu plus lulus begitu aja. Gak begitu cara Tuhan. Tuhan akan gagalkan kamu dulu. Dia akan membawa kamu kepada apa yang agar di dalam proses itu kamu dihajar, kamu ditegur, dan kamu dibentuk kerendahan hatimu agar kamu berserah kepada Dia. Dan ketika kamu lulus uji, sama seperti Ayub yang lulus uji, maka Tuhan menambahkan berkali-kali lipat. Itu tak kesulitan bagi Dia. Apalah sulitnya Tuhan untuk menambahkan apapun yang Dia mau dalam hidupmu? Nggak ada. Tapi tergantung kamu. Kamu setia nggak sama Dia? Kalau kamu dikit-dikit kayak orang Israel, apa-apa bersungut-sungut, Tuhan marah lah. Dihukum, nggak boleh masuk. Hanya yang ini yang masuk. Tuh kalau bersungut-sungut ya begitu. Jadi jangan bilang Tuhan nggak menjawab. Tuhan menjawab semua doa. Jawaban Tuhan itu ya, tidak, belum. Tapi Tuhan tidak mengabulkan semua doa. Ketika Tuhan saya minta, Tuhan berikanlah saya pacar Tuhan. Ketika saya tidak dapat pacar, Tuhan dalam 2 minggu ini berikanlah saya pacar. Dan dalam 2 minggu ini saya tidak mendapat pacar. Artinya Tuhan menjawabnya dengan kata tidak. Itu jawaban, tapi tidak terkabul. Atau bilang, Tuhan berikanlah aku ikan goreng Tuhan hari ini. Lalu ada ikan goreng, Tuhan menjawab iya dan mengabulkan doa saya. Jawaban Tuhan itu nggak selalu ya, iya, tidak, belum. Tunggu dulu. Dan cara Tuhan, kan Tuhan berkata, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Makanya mari coba pandang Tuhan menurut sahabatnya. Jangan pandang Dia menurut lawannya. Kalau menurut lawannya, apa-apa disalahkan, apa-apa dipertanyakan, apa-apa bersungut-sungut, apa-apa merepet, apa-apa mengeluh, apa-apa ini. Tuhan berikan aku kekuatan. Jadikanlah aku pribadi yang kuat. Jadikanlah aku pribadi yang strong. Ketika kamu diperhadapkan pada situasi di mana kamu perlu diuji agar menjadi kuat, kamu marah-marah sama Tuhan. Padahal kamu diizinkan di dalam itu agar kamu dikuatkan. Tapi kamu malah marah. Kamu malah merengek-rengek. Kamu malah bersungut-sungut. Kamu yang minta kuat. Tuhan, berikan aku hati yang suci. Berikan aku hati yang rendah hati. Berikan aku hati yang baik. Tuhan hadapkan kamu dengan cacian makian. Tuhan hadapkan kamu dengan ketidakadilan. Kamu malah bersungut-sungut. Padahal di dalam itulah kerendahan hatimu diuji dan didapatkan. Jadi itu tergantung bagaimana cara kita memandang Allah. Jadi jangan pandang Allah itu seperti kamu memandang teman kampusmu. Enggak. Karena He knows apa yang kamu nggak tahu. Dia tahu di depan sana apa yang kamu nggak tahu. Jadi percayalah sama Dia, percaya dong. Kalau Dia tahu itu buruk bagimu dan ketika Tuhan tidak mengabulkan apa yang kamu minta, harusnya kamu bersyukur. Karena Dia tahu apa yang di depan. Kalau Dia izinkan itu, kamu kena, kamu marah juga kan sama Dia. Jadi mana? Dikabulkan marah, nggak dikabulkan marah. Jadi urusan kita marah-marah aja Tuhan terus. Nggak boleh gitu. Ya, jadi ubah. Sudut pandang tuh dirubah. Melihat Dia tuh ubah, cara melihatnya tuh ubah. Ya. Baik, makasih Kak penjelasannya. Saya mau tanya lagi satu lagi nih Kak. Dalam berdoa, adakah Kak yang harus kita perhatikan dalam kita berkomunikasi dengan Tuhan? Karena saya merasa kalau berdoa agak bertele-tele Kak. Terima kasih. Doa yang bertele-tele itu adalah doa yang tanpa arti. Doa panjang itu boleh, panjang banget boleh. Tapi jangan diulang-ulang, jangan tidak ada makna, tidak berguna, tidak berguna dalam pengertian kata-kata yang sia-sia. Panjang doa tuh boleh, tapi jangan sia-sia. Nah, bagaimana cara kita berdoa kepada Tuhan? Mintalah kepada Kristus di dalam nama Yesus. Itu yang perlu kamu lakukan, karena Tuhan Yesus adalah pengantara kamu, imam besar agungmu yang memerantarai kamu dengan Allah. Jadi apa yang harus kamu perhatikan? Ya, rendahkanlah hatimu, bawalah dirimu kepada Bapa di dalam nama Yesus. Gitu, ya. Makasih Kak.
Oke, ya kita lanjut ya. Halo, selamat malam. Ya malam Pak, ada yang mau ditanyakan Pak? Saya mau nanya pendapatnya kamu Tentang apa itu? tentang kalau sekarang ini kan lagi sering kita lihat debat lintas agama. Oke, lalu? Bagaimana tanggapan kamu terhadap debat tersebut? Ya, debat lintas agama nggak masalah. Debat itu kalau di dalam definisi debat itu kan mempertahankan argumen. Ya, kalau di dalam debat yang memang benar-benar debat ya silahkan. Tapi kalau caci memaki ya jangan, nggak boleh. Tuhan juga larang kok. Nggak boleh caci memaki. Tapi berdebat tuh boleh sebagai tanda kita itu konsisten mempertahankan dan mempertanggungjawabkan iman. Debat silakan debat. Debat itu kan metode. Tapi kalau caci maki ya jangan. Nggak boleh. Ya. Gitu ya apa si Pak siapa tadi? Nah, selama ini kan Kak yang Kenapa itu? Nah, yang saya perhatikan akhir-akhir ini ya, yang kalau saya pribadi ya saya cukup mengapresiasi wawasan kekristenannya apologetnya Kristen gitu kan. Tapi yang saya lihat lawan berdebatnya itu orang-orang bebal semua. Bebal yang nggak pernah mendengarkan apa yang kita sampaikan gitu. Ya, makanya Pak berdoalah. Gimana menurut Kakak itu? Nggak perlu gimana-gimana, doakan aja mereka biar batunya itu yang membenturkan mereka, biar mereka sadar. Kita mau buat apa? Titus 3 ayat 10. Seorang bidat yang kamu nasihati 1-2 kali, tinggalkanlah dia. Mereka udah berkali-kali dikasih tahu ya, nggak mau tetap ya udah. Tunggu aja batu itu yang membenturkan dirinya sendiri. Itu aja. Jadi doakanlah ya. Oke. Oke, amin, shalom. Iya, shalom. Iya. Memang kalau ada berurusan dengan batu tuh susah, Pak. Silakan Gemini. Cuti ya. Oke. Bah. Lanjutlah. Apa mau tanya apa? Sorry Kak, ini akun cewek saya. Oke, lalu mau tanya apa? Mau tanya mengenai lahir baru. Itu kan ada beberapa gereja yang alirannya itu mengharuskan kita untuk lahir baru, padahal sebelumnya kita udah dibaptis gitu. Mohon penjelasannya Kak. Lahir baru itu bukan baptisan, lahir baru itu pertobatan yang ditandai dengan baptisan. Lahir baru itu hidup yang baru di dalam roh. Bukan dibaptiskan udah lahir baru, enggak. Dibaptis lalu bertolak belakang dengan hidup yang lama, itu lahir baru. Oh, kalau kemudian dia jatuh lagi gimana Kak? Lahir baru lagi atau gimana? Oh enggak, dia jatuh lagi kan ketika dia lahir, makanya definisi lahir baru itu adalah dia jijik terhadap dosa itu. Tetapi kadangkala dia masih jatuh dalam dosa itu. Tapi hatinya nggak pengen di dalam dosa itu. Tapi dia pengen keluar dari sana. Makanya setiap orang yang tidak dilahirkan kembali itu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Itu maksudnya setiap orang yang tidak diperbarui dalam hidupnya tentang cara dia berpikir tentang dosa dan segala macam, dia tidak akan berkenan di hadapan Allah. Jadi setiap orang Kristen itu wajib lahir baru, yang artinya dia harus membenci dosa. Lahirnya kita yang pertama ke dunia ini di dalam dosa, maka lahir barunya kita haruslah membenci dosa. Meskipun dengan membenci dosa kita masih tetap bisa jatuh dalam dosa itu. Tetapi di dalam kebencian kita akan dosa, itu menandakan bahwa roh yang kudus itu diam di dalam kita sebagai materai. Karena kehendak roh itu membenci kenajisan, membenci dosa. Maka ketika kita membenci dosa, artinya roh itu sudah ada di dalam kita. Yang tidak terlahir kembali dari air dan roh tidak akan masuk dalam kerajaan surga.
baptisan adalah tanda, tetapi roh di dalam kita itu dikenali dari buahnya. Kalau kamu dibaptiskan dengan air, tapi kami masih senang-senang berenang dengan dosa, artinya roh itu tidak ada di dalam kamu. Tapi ketika kamu dibaptis dengan air, lalu kamu memiliki kebencian kepada dosa, tapi masih tetap jatuh di dalam dosa, artinya roh itu ada di dalam kamu, tetapi kamu belum mengeluarkan dia sepenuhnya dan mengandalkan dia sepenuhnya. Maka kadangkala kamu mendukakan dia dalam hidupmu, tetapi tidak menghujatnya dengan tidak menerimanya. Jadi kamu harus paham lahir baru itu apa. Oh gitu, oke Kak. Sekarang udah paham. Berarti nggak ada kaitannya dengan baptisan ya, nggak harus lahir baru harus dibaptis direndam lagi, nggak gitu. Itu Enggak. tidak ini konsep. Satu lagi Kak, mengenai baptisan. Oh ya, mengenai baptisan roh gitu Kak, kan di beberapa gereja ada yang baptisan roh itu kayak bahasa roh, terus dimasukkan roh apa itu di dalam jemaatnya, ikutin bahasa yang mereka gunakan gitu. Itu tolong dijelasin Kak, maksudnya kan baptisan roh itu juga banyak yang gagal paham. Baptisan roh itu bukan bahasa roh. Baptisan roh itu terjadi seketika, ketika dia dibaptis air. Baptisan roh dengan baptisan air itu nggak terpisah. Nah, itu kesalahan beberapa orang, dia memisah-misahkan. Baptisan roh itu harus bisa bahasa roh, itu nggak begitu. Baptisan roh itu sepaket dengan baptisan air. Jadi ketika kamu dibaptis dengan air, pada saat yang sama kamu dibaptis menurut roh. Karena yang air itu yang kelihatan, roh itu yang tidak kelihatan, misteri. Jadi ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Air itu menjadi saksi di bumi, roh itu menjadi saksi di sorga. Nah, makanya kita dibaptiskan dengan roh, itu artinya kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Gitu. Jadi bukan kamu belum dibaptis Roh Kudus karena belum bisa, lalu kamu pisah-pisah, dia baptis air tapi Roh Kudus nggak datang, cuma air aja. Lalu untuk apa kau dibaptis dengan air kalau di dalam air itu tidak ada misteri? Ya, di dalam air itu secara rohani ada misteri. Jadi kalau orang bilang kamu baptis air dengan air baru nanti baptis dengan Roh Kudus, jadi air dengan Roh Kudus dipisah-pisah. Lalu untuk apa dia diairi kalau nggak ada Roh Kudus di dalam misterinya itu? Gitu. Jadi itu sepaket, ya. Oke Kak, thank you, blessing. Oke. Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah biarlah Anda semuanya teguh di dalam Kristus. Saya yang hina ini hanyalah alat untuk menyampaikan apa yang perlu untuk disampaikan. Tapi sejatinya pelayanan itu semua orang dipanggil untuk itu. Kita memang datang sebagai visi, sebagai bentuk penghambaan bagi Kristus. Karena apakah gunanya kita jikalau bukan oleh karena Kristus? Sehingga oleh karena kasih karunia-Nya Kristus, maka pelayanan kita adalah penghambaan kepada Dia. Agar di dalam penghambaan kita itu dinyatakan sebagai balas budinya kita kepada keselamatan yang kita peroleh dari Kristus. Jadi layanilah Allah dengan hidupmu yang penuh dengan buah-buah yang lebat, agar pada hari penuaian kamu diperhitungkan sebagai milik yang kudus dan dipersatukan dengan mereka yang akan menerima perjamuan kawin anak domba. Agar di dalam iman itu, agar di dalam keselamatan itu, seluruh dunia dapat berkata bahwa Dialah Tuhan satu-satunya yang berhak menerima segala sesuatu. Agar nama Bapa dipermuliakan di dalam hidupmu, dalam hidup saya, dalam hidup kita semua. Karena hal terbesar yang bisa kita banggakan sejauh ini adalah salibnya Kristus. Setelah itu, nothing. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Janganlah bermegah oleh karena kekayaanmu, kekuatanmu, atau kebijaksanaanmu. Tapi biarlah kita bermegah oleh karena Ia mengenal bahwa Akulah Tuhan yang penuh belas kasih, keadilan, dan kebenaran. Jadi marilah selalu setiap hari senantiasa belajar untuk mengenali dan menyelami belas kasih-Nya Tuhan, melihat keadilan Tuhan, dan memahami kebenaran Allah di dalam kasih dari Bapa, di dalam keadilan di dalam Kristus, dan di dalam kebenaran dari Roh, agar kita juga turut dipersatukan di dalam persekutuan yang kekal itu oleh anugerah.
Jadi Tuhan memberkati Anda, Tuhan memberkati saya pribadi, memberkati kita semua. Doakan saya, dan saya akan mendoakan kamu setiap harinya. Nah, sekarang kita mulai melihat bagaimana tuduhan-tuduhan kontradiksi tadi. Hakal dama. Ini merujuk kepada siapa? Apakah ini bicara tentang darahnya Yesus yang tidak bersalah, atau darahnya Yudas si pengkhianat? Itu ada 3 hal. Siapakah yang membeli tanah? Yudas Iskariot atau imam-imam? Itu satu. Kedua, Yudas Iskariot gantung diri atau jatuh tertelungkup? Itu dianggap sebagai pertentangan kedua. Ketiga, alasan disebut tanah darah. Darah orang yang tak berdosa atau darah pengkhianat. Kita bisa membandingkan 2 teks ini. Ya, yang pertama Kisah Rasul pasal 1 ayat 18 sampai 19. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah hingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dengan bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sekarang bandingkan dengan Matius pasal 27 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Maka ia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebutkan tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat kuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut tanah darah. Nah, ini oleh para polemikus di luar iman Kristen dianggap Alkitab saling bertentangan. Kita bisa bandingkan terjemahan Alkitab yang standar, terjemahan baru dalam bahasa Indonesia, dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kalau dalam bahasa Inggris Anda bisa membandingkan misalnya antara King James Version atau New International Version, dengan Anda bandingkan misalnya terjemahan Good News English Version. Ya, satu itu, ini orang salah paham lagi nih. Alkitab kok banyak versinya? Kitab suci manapun di dunia juga banyak versinya. Cuman karena orang Kristen itu kan mewarisi budaya barat yang liberal, makanya terjemahan disebut versi. Maksudnya bukan versi Alkitabnya beda, bertentangan itu enggak, terjemahannya berbeda. Ya, nah kita lihat kenapa ada terjemahan yang berbeda, metodenya berbeda. Singkat kata gini, kenapa ada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari? Misalnya, bahasa apapun itu kalau diterjemahkan dalam bahasa lain itu selalu mengandung distorsi. Kenapa demikian? Karena memiliki idiom, ungkapan-ungkapan yang apabila diterjemahkan dalam bahasa lain bisa salah paham. Maka ada Alkitab yang mempertahankan bentuk idiom aslinya. Misalnya, ya, dengan demikian kamu menaruh bara api di atas kepalanya. Itu ungkapan Israel kuno yang artinya mempermalukan diri sendiri. Maka diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini, dengan demikian kamu akan membuat mereka malu dengan perbuatannya itu. Ini mirip kalau Anda kenal bahasa Indonesia ada udang di balik batu. Coba terjemahkan dalam bahasa Inggris kan bisa kacau balau itu. Ini ungkapan itu kalau diterjemahkan apa adanya harus memahami budaya aslinya. Tapi kalau diterjemahkan mesti ada yang namanya dynamic equivalent translation. Artinya apa? Terjemahan yang mencari equivalent, yang equal dengan makna aslinya. Makanya Saulus, sukar bagimu menendang ke galarangsang. Menendang ke galarangsang itu ada ungkapan yang artinya mempersulit diri sendiri dengan melawan yang tidak seimbang. Maka diterjemahkan dalam bahasa Indonesia masa kini, kamu jangan mempersulit dirimu sendiri dengan melawan penciptamu. Nah, inilah yang namanya terjemahan dinamis. Nah, dalam terjemahan dinamis, ayat ini terjemahkan demikian, Yudas ini telah mendapatkan tanah kuburannya dari upah pengkhianatannya yang jahat. Dia jatuh dan mati dengan perutnya terbelah sampai isi perutnya keluar semua. Jadi kata membeli ini
dalam bahasa aslinya adalah ektesato. Itu membeli dalam pengertian ungkapan yang sifatnya simbolik, lain dengan membeli secara transaksional, kira-kira seperti itu. Jadi yang membeli ya imam-imam tadi, karena itu uang pengkhianatan, uang darah, tidak boleh dipersembahkan jadi korban, lalu dibelikan tanah untuk kuburan asing. Jadi yang membeli secara transaksional adalah imam-imam kepala. Yudas tidak pernah membeli tanah. Jadi kata membeli ektesato di situ maknanya mendapatkan. Itu ungkapan kira-kira kalau orang Betawi bilang begini, lu jual gue beli. Mana yang dibeli? Itu ungkapan lu jual gue beli. Ngerti nggak betul ya? Itu ungkapan yang sifatnya bukan transaksional, kata membeli di sini. Seperti itulah teks yang dipakai di dalam Injil. Maka membeli secara transaksional itu adalah egorasan. Membeli ungkapan yang artinya mendapatkan itu adalah ektesato. Jadi jelas ya, teks ini tidak bertentangan. Ini idiom yang harus disesuaikan. Makanya terjemahan bahasa sehari-hari menggunakan terjemahan idiom tadi, mendapatkan tanah kuburannya sebagai upah pengkhianatan. Apa yang dilakukan Yudas Iskariot itu mirip dengan Bileam bin Beor. Bileam itu mendapatkan inspirasi Tuhan. Bahkan di dalam Talmud Yahudi, ya, Bileam ini dianggap sebagai salah satu dari 7 nabi-nabi bagi bangsa non-Yahudi. Disebut Nebi li umot haulam, nabi untuk bangsa bukan Yahudi. Tapi akhirnya terjatuh karena apa? Dia dibayar untuk mengutuki Israel. Jadi jatuh karena apa? Jatuh karena dia dibayar. Ini mirip dengan Yudas. Sebagai murid Yesus juga jatuh karena 30 keping perak. Makanya teks ini bisa dibandingkan. Yudas ini telah mendapatkan tanah kuburannya dari upah pengkhianatan yang jahat. Bandingkan. Oleh karena itu mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka mendapatkan, yang suka menerima upah dari perbuatannya yang jahat, menjual pelayanan. Ya, jadi artinya di sini kata ektesato itu bukan membeli transaksional. Sejarah Hakal Dama, tanah darah. Bagaimana ini letaknya di mana? Di Ben Hinnom yang namanya Yudas ini gantung diri, ya letaknya di Ben Hinnom, jatuhnya itu. Pada zaman dulu lembah ini dijadikan tempat penyembahan berhala dan dinubuatkan bahwa tempat ini tidak disebut lagi Tofet atau lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Hamakom Haseh dan Keniyin. Tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Nubuat ini sejalan dengan kitab Nabi Zakaria, maka disebut tanah darah. Jadi apa yang disebut tanah darah dalam Injil Matius itu penggenapan nubuat dari kitab Nabi Yeremia, kitab Nabi Zakaria, dan di tempat itu disebut sebagai tanah darah. Sementara kalau di dalam Kisah Para Rasul, Hakal Dama itu versi rakyat. Jadi kira-kira begini, matinya Yudas dengan pengkhianatannya itu menggenapi nubuat Yeremia. Nubuat bahwa tanah itu disebut tidak lagi Tofet, tapi tanah pembunuhan, karena darah tidak berdosa telah ditumpahkan. Kira-kira seperti itu. Jadi ayat itu menggenapi nubuatan Yeremia itu yang ditulis oleh Matius. Sementara yang ditulis oleh Lukas dan Kisah Para Rasul itu adalah perspektif dari cerita rakyat. Satu tempat itu dinamakan lebih dari satu alasan itu kan lazim toh. Saya berikan contoh, tidak usah jauh-jauh. Kota Malang. Siapa yang tinggal di Kota Malang, Jawa Timur? Tahukah Anda dari mana asal-usul Kota Malang? Ada dua versi. Satunya versi sejarah, ya. Kata itu berasal dari bahasa Jawa kuno, Malang Kuseswara. Mala itu artinya penyakit, termasuk penyakit sosial. Angkuca telah dikalahkan. Iswara itu adalah versi Hindu untuk sebutan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengalahkan kejahatan. Mala Angkuca Iswara. Jadi kota Malang Kuseswara menjadi Malang.
Itu alasan pertama. Itu disebutkan dalam Prasasti Matyasih tahun 907 Masehi. Yang kedua, versi rakyat. Ini versi rakyat ini. Ketika tentaranya Sultan Agung menaklukkan Jawa Timur, orang-orang di lokal setempat itu menghalang-halangi tentara Mataram masuk ke tempat itu. Lalu dikatakan dalam bahasa Jawa, "Kowe ojo malangi aku, kamu jangan menghalang-halangi saya." Nah pertanyaannya, ini bertentangan nggak bertentangan? Itu memang ada dua, yang satunya dinamakan berdasarkan versi Mataram dan itu lebih baru. Yang satunya yang lebih tua lagi, sebelum Mataram datang ke situ sudah ada tempat yang namanya Malang. Karena sejak tahun 907 kan sudah ada. Satu tempat itu tadi yang disebut tanah darah, darah orang tidak berdosa dikorbankan, lembah Ben Hinnom, itu sudah ada dalam kitab Nabi Yeremia, dan Matius menggenapi nubuatan itu. Tetapi ketika Yudas mati di situ, kemudian orang tidak lagi datang ke tempat itu karena apa? Tanah itu menjijikkan, disebut tanah darah. Itu cerita penduduk Yerusalem, seperti cerita penduduk kota Malang menamakan kota mereka Malang. Sekarang ada versi baru lagi, makanya bisnismu bangkrut terus karena kamu tinggal di kota Malang. Nah ini Malang versi lain lagi, gitu. Nah sekarang yang ketiga baru, Yudas Iskariot matinya gantung diri atau perutnya terbelah. Ini orang yang kurang literasi dianggap pertentangan itu, ya. Tapi mau saya sebutkan di sini, dua-duanya tidak bertentangan. Kalau Anda membaca satu buku yang biasanya dibaca orang itu ya, misalnya ya Dictionary of the Bible Difficulties. Jadi dictionary untuk kesulitan-kesulitan dalam Alkitab. Buku itu diterbitkan oleh Zondervan, Anda bisa beli buku itu. Ayat ini dijelaskan, ini keduanya tidak bertentangan katanya. Matius pasal 27 itu berbicara tentang cara matinya Yudas, yaitu gantung diri. Sementara dalam Kisah Para Rasul, bukan cara matinya Yudas, tapi keadaannya Yudas ketika dia mati. Buku ini dibaca murid-muridnya Ahmad Didat dan sebagainya, lalu mengatakan, itu kan caranya orang Kristen mencari-cari pembenaran supaya nggak kelihatan Alkitabnya bertentangan. Sering orang mengatakan begitu. Matius bicara tentang cara matinya Yudas dengan gantung diri. Lukas dalam Kisah Para Rasul berbicara keadaannya Yudas ketika dia mati. Jadi direkonstruksi. Yudas itu gantung diri, sebelum dia mati dia jatuh dulu ke tanah, lalu perutnya terbelah. Itu katanya Dictionary of the Bible Difficulties. Kalau rupanya, kalau mungkin saja, kalau barangkali logika kaum polemik masih protes, maka inilah saksi sejarah yang tak terbantah, yaitu tulisan Papias yang disebut fragmen Papias, yang jelas-jelas mengatakan bahwa Yudas gantung diri, dan sebelum dia mati, masih kira-kira sakaratul maut begitu, talinya putus. Nah, tempat jatuhnya Yudas itu, tempat yang disebut Hakal Dama itu adalah lembah yang sangat curam. Kira-kira kalau orang mati di sana dan dalam keadaan jatuh tertelungkup, isi perutnya sampai keluar semua. Ini tertulis di sini. Nah, ini nulis ini lebih daripada Dictionary Bible yang ditulis orang di abad 20 kan? Karena yang nulis ini Papias, Uskup Hierapolis, muridnya Rasul Yohanes yang nulis Injil. Sekarang gimana lagi bantahnya? Nah, kita lihat teksnya sekarang. Inilah teksnya dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, The Fragment of Papias. Catatan Papias muridnya Rasul Yohanes ini dilestarikan oleh Apollinaris dan Agustinus. Nah, Agustinus mengatakan apa? Culum sibi alifacit et dejectus in faciem discruptus esmidus. Yudas menggantung dirinya tetapi talinya putus sehingga dia jatuh mati. Ini ada mata rantai yang terus-menerus dari generasi ke generasi, dan kita akan lihat teksnya secara utuh supaya kita bisa lihat. Nah, ini keterangan Papias, muridnya Rasul Yohanes. Dia mengatakan ini, Yudas tidak mati karena gantung diri,
tetapi tetap hidup karena talinya putus sebelum ia tercekik sampai mati. Kisah para rasul menyatakan dengan jelas, Yudas jatuh dengan kepala di bawah, perutnya terbelah dan ususnya keluar. Papias, murid Yohanes, menceritakan hal ini lebih jelas dalam bab 4 eksposisi perkataan-perkataan Tuhan. Nah, ini kata-katanya. Yudas adalah contoh hidup celaka akibat kebejatan di dunia ini. Tubuhnya mengembang begitu rupa sehingga tidak dapat lewat melalui tempat ini, di mana sebuah kereta atau gerobak dapat lalu dengan mudah. Bahkan kepalanya yang mengembang tidak cukup. Seorang berkata bahwa kelopak matanya begitu membengkak sehingga tidak dapat melihat cahaya sama sekali. Sekalipun oleh seorang dokter yang menggunakan instrumen optik, matanya sedemikian tenggelam di bawah permukaan. Kemaluannya nampak begitu menjijikkan dan mengembang, tidak seperti orang lain. Keluarlah nanah dan cacing dari setiap bagian tubuhnya, sangat memalukan dirinya sendiri. Setelah banyak kesengsaraan dan penghukuman, kata mereka, ia akhirnya meninggal di tempatnya sendiri. Dan karena bau busuk, maka daerah itu ditinggalkan dan tidak dihuni sampai sekarang. Kenyataannya sampai hari ini orang tidak bisa lewat di tempat itu tanpa menutup dirinya, karena begitu banyak kotoran dan begitu luas penyebarannya ke tanah. Ini catatan kira-kira sebelum tahun 130-an, sebelum yang namanya Papias itu meninggal di Hierapolis di wilayah Turki sekarang. Dengan demikian jelas saudara-saudara bahwa apa yang tampaknya dinarasikan, diceritakan sebagai sebuah pertentangan, tapi ternyata dibuktikan itu bukan pertentangan dalam Alkitab. Saya ingin berbagi kepada saudara-saudara sekalian bahwa membaca Alkitab itu memang tidak mudah. Pertama, karena ada jarak waktu, jarak bahasa, dan jarak budaya. Jarak waktu, ya, karena jarak waktu yang begitu panjang, maka jangan-jangan kita mengalami apa yang seringkali terjadi dalam membaca sejarah, anakronisme. Anakronisme itu artinya dari kata ana, bahasa Yunani, yang artinya menolak, kronos yang menjadi kata kronologi, urutan waktu. Nah, ini juga bahaya. Kenapa bahaya? Karena kita membayangkan 2000 tahun yang lalu berdasarkan sejarah kita sekarang. Akibatnya bisa salah paham. Satu contoh, kalau Anda membaca Injil-Injil, satu pihak mengatakan ketika malaikat menemui para perempuan di kubur, di mana posisi malaikat? Malaikat ada di atas batu. Versi yang lain atau ayat yang lain, malaikat di sebelah kanan. Nah, orang-orang yang tidak paham karena mengalami anakronisme sejarah, mengejek Alkitab, mengatakan ini Alkitab tidak masuk akal, yang mengilhamkan Roh Kudus yang sama isinya saling bertentangan. Kalau Anda pergi ke Yerusalem bersama saya tunjukkan satu tempat. Tempat itu tempat di mana Yesus menangisi kota Yerusalem. Di tempat itu ada yang namanya Gilgal. Gilgal itu adalah bulatan batu untuk menutup kubur. Jadi kuburan di zaman Yesus itu jangan disamakan dengan kuburan orang Indonesia atau orang Australia. Kuburan kita ini kan di bawah tanah kan, dipendem, kemudian dikasih penanda baik salib atau batu nisan kan itu kan. Kuburan di zaman Yesus itu seorang dikafani, diletakkan di gua. Ya, artinya di lorong-lorong gua begitu, lalu digelindingkan batu yang namanya batu Gilgal untuk nutupi kubur itu. Makanya orang datang membawa rempah-rempah. Karena apa? Supaya itu untuk mencegah bau mayat tadi. Kalau sudah 1 hari, 2 hari, 3 hari kan sudah mulai baunya menyengat kan. Bau rempah-rempah itu untuk keperluan bau mayat tadi supaya tidak menyengat. Nah, sekarang kalau Anda membayangkan kubur di zaman Yesus itu clear. Pertama, di atas batu atau di sebelah kanan. Pada saat para wanita itu melihat ke kubur, malaikat itu sudah menggulingkan batu kan dikatakan. Lah kalau batunya terguling di kanan, sama nggak di atas batu atau di sebelah kanan? Posisi duduknya di atas batu, karena batunya digelindingkan ke kanan, ya di sebelah kanan. Apa sulitnya? Ini bukan pertentangan.
Karena kita tidak paham, karena jarak waktu yang jauh tadi, karena kita bayangkan seperti sekarang. Contoh, Alkitab hanya mengatakan Yesus diletakkan di palungan. Tapi karena gara-gara orang barat memahami kandang di wilayah Eropa yang terbuat dari kayu, aksesoris Natal kita menggambarkan ada kandang yang bentuknya seperti ini. Padahal di Timur Tengah kandang itu cerukan batu. Nah, inilah jarak yang namanya jarak waktu yang panjang. Yang kedua, jarak bahasa. Jarak bahasa itu bahasa yang dipakai di zaman Yesus. Sama-sama bahasa Yunani, tidak sama dengan Yunani sekarang. Lah, Anda membaca King James Version aja sudah beda dengan membaca NIV. Benar tidak? Atau American Standard Version. Itu bahasa Inggris di zamannya King James kan beda. Apalagi 2000 tahun yang lalu. Bahasa Indonesia saja Anda lihat. Dulu kita nyanyi Allah kita heran dan besar. Coba pahami anak-anak sekarang. What is the meaning of heran dalam bahasa Indonesia sekarang, modern Indonesia sekarang? Heran itu artinya, kok begini ya, kok bisa begini, masa Tuhan kok gampang heran. Tapi tahun 60-an ketika lagu ini dicipta, heran itu artinya dahsyat. Tuhan itu dahsyat. Besar itu bukan ukuran, tapi agung maknanya sekarang. Selidiki, nyatakan segala perkara. Perkara waktu itu artinya perihal, menyelidiki segala sesuatu. Sekarang apa artinya perkara? Kasus artinya. Perkara perdata, perkara pidana. Benar apa tidak? Masa Tuhan suruh menyelidiki kasus pidana? Ngerti yang saya maksud? Itu karena jarak bahasa, jarak budaya yang ketiga, budaya perkawinan yang berbeda. Zaman Yesus misalnya, pertunangan itu sudah mengikat secara hukum. Sekarang pertunangan itu baru ta'aruf, saling mengenal, masih bisa batal kalau nggak cocok. Zaman Yesus pertunangan itu sudah menandatangani ketubut dengan membayar muhar. Muhar itu mas kawin. Tapi belum boleh bercampur sebelum laki-laki itu menyiapkan rumah bagi pengantinnya. Nah, kalau Anda tidak paham pertunangan, dipahami pertunangan budaya Barat atau budaya Indonesia. Yusuf mau menceraikan Maria, padahal baru tunangan, ini benar nggak? Bagaimana tunangan kok mau diceraikan? Karena tunangan pada masa itu bagian dari perkawinan. Sekarang tunangan itu di luar perkawinan. Pemasangan cincin nikah. Kalau sekarang tukar cincin itu pertunangan menjelang pernikahan. Zaman Yesus, cincin disematkan ke jari pengantin laki-laki ke pengantin perempuan ke pengantin laki-laki, didampingi seorang rabi dan anggota keluarga. Itu saat perkawinan. Nah, jarak waktu, jarak bahasa, jarak budaya itu yang membuat kita cukup sulit mengerti Alkitab. Karena itu segala sesuatu ada ilmunya. Jangan mendengar Injil dari seorang artis. Maka apa yang menjadi bahan perbincangan antara Elia Miron dengan penanya-penanya di luar sana yang menanyakan tentang iman Kristen. Nah, saudara dalam Tuhan, satu pertanyaan yang cukup menarik bagi saya ya, tentang pertanyaan awal. Kenapa Yudas jadi korban gitu loh? Apakah memang dia dikorbankan untuk hal penebusan dosa atau tidak? Nah, saudara Tuhan, Elia Miron menjawab hal itu dengan sangat memberkati dan juga sangat alkitabiah ya. Kita tahu sikap daripada Yudas ini, kalau kita baca dalam kitab, dia suka mengambil keuntungan dari uang yang dia pegang karena dia bendahara. Kita teringat atau kita ingat di dalam Alkitab ketika seorang perempuan meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang begitu mahal dan menyekannya dengan rambutnya atau mengelapnya dengan rambutnya. Nah, di situ Yudas berkata bahwa minyak itu sayang, mendingan dijual dan dikasih uangnya dikasih ke orang miskin. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dia mengatakan hal itu bukan karena dia punya hati pelayanan kepada orang-orang tidak mampu gitu loh, tapi ada tujuan lain ya dia mengatakan hal itu ya, mungkin dia sayang dengan uangnya gitu loh. Jadi dari sini kita boleh melihat seperti apa sikap daripada Yudas. Bahkan
Dia rela menjual pemimpinnya sendiri, yaitu Yesus Kristus, ya, pengajarnya sendiri, Tuhannya sendiri, dengan harga 30 keping perak. Nah, saudara dalam Tuhan, dari sini kita boleh melihat sebenarnya bahwa Yudas ini ya cinta dengan uang, sayang dengan uang gitu loh. Jadi dia melakukan hal itu karena memang dia menginginkan uangnya gitu loh. Jadi dalam hal ini ya dia yang berkesalahan, ya dia yang berdosa, bukan karena dia dikorbankan. Nah, ini penjelasan yang sangat baik, walaupun ujung-ujungnya apa yang dilakukan itu ada hubungannya atau jalur ceritanya sejalan dengan penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Tapi sekali lagi ya, Tuhan tidak langsung mengorbankan si Yudas, tapi Yudas mati karena dosanya dia gitu loh ya. Dan Yesus mati karena pelayanan penebusan bagi orang percaya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, sesuai dengan yang dicatat di dalam Alkitab. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke hambanya Elia Miron sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan bikin greget sebenarnya ya. Tetapi ya kita bersyukur ya, dengan hikmat Tuhan yang luar biasa, beliau mampu menjawab ya, mencerna pertanyaan dan menjawab pertanyaan dengan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa, sangat memberkati dan juga sangat alkitabiah ya. Dan tentu dalam hal ini kita terus dukung hambanya dalam doa supaya dia dipakai Tuhan dalam pelayanan lebih lagi gitu loh. Jadi saudara, buat saudara yang merasa terberkati dengan apa yang barusan disampaikan oleh hambanya Elia Miron, silahkan like ya, silahkan tekan tombol like dan juga bantu share atau bagikan supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga ya, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya channel ini semakin berkembang untuk pelayanan dan juga untuk berbagi berkat rohani dan terutama untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar mengulas apa yang mereka bahas. Saya percaya bahwa kita sudah dengarkan dan kita pastinya terberkati. Dan semoga kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Semoga kita tetap semangat mengejar impian kita. Ya, kalaupun sampai hari ini ada impian-impian, ada kerinduan yang belum terwujud, ada doa yang belum terjawab, mari kita tetap semangat dan mari kita tetap optimis bahwa apa yang sedang kita rindukan pasti terjawab, pasti dikabulkan Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.